para biku, sehingga di dalam tradisi Buddhis seseorang masuk agama Buddha itu mereka akan ditapis atau diwisudi ya, diwisudi artinya masuk 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 menjadi Buddhis itu dengan menyatakan berlindung itu bahwa kita melihat bahwa kita akan mati, bahwa kita perlu perlindungan supaya terhindar dari alam-alam rendah, dan kita perlu bimbingan supaya kita bisa mencapai apa yang kita capai. Karena kita perlu berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha yang disebut sebagai Triratna. Jadi itu kredonya Buddhis atau sahadanya Buddhis, itu dia harus menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dharma. Dia masuk sampai sini menjadi agama Buddha. Setelah itu mereka akan belajar namanya Dharma. Ini Buddha itu pendirinya, Dharma itu ajarannya. Itu ajaran yang prinsipnya itu tadi, dia jalan tengah, dia bertujuan untuk membebaskan semua yang mau belajar itu dari pendidikan semua makhluk kecuali agama atau apapun. Jadi ya, tentang mereka masuk ya, sudah hilang apakah itu kasta, apakah itu feminis, beda-beda jenis kelamin itu. Jadi di mata kesucian itu semua sama, pencapaian kesucian itu sama, tidak perlu harus laki-laki, tidak perlu harus suku tertentu atau status sosial tertentu atau tertentu, tidak. Jadi siapapun sedang dia mau mempraktikkan kebajikan, melatih kemuliaan batin atau pikiran, maka dia akan mencapai itu. Melalui Dharma itulah yang dikenal sebagai kesunyataan juga, yang menerangkan bahwa kenapa kita bisa menderita, apa sebabnya, kemudian bagaimana kita bisa mengakhiri penderitaan itu, dan pada akhirnya dia memberi jalan atau resep atau obat untuk mengatasi. Ini sama seperti seorang dokter yang mengobservasi pasiennya atau masalahnya, kemudian dia memberi resep yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Dan 8 bulan kemudian biasanya disingkat menjadi sila, praktek moralitas, kemudian samadhi, konsentrasi, kemudian yang terakhir atau banyak yang kerjasama. 3 resep itulah yang intinya disampaikan oleh Buddha untuk mengatasi permasalahan kita supaya kita bisa mencapai tingkatan kebahagiaan yang permanen, dan itu bisa dicapai di kehidupan ini juga, tidak perlu menunggu kematian. Kalau masuk surga harus mati dulu, kalau mencapai tingkatan kesucian itu tidak perlu mati dulu, bisa dicapai dalam kehidupan ini sama seperti yang dicapai sang Buddha. Mungkin kalau waktu saya masih atau habis? Sudah selesai, Biksu. Sudah selesai ya? Ya. Oke. Ya udah, kurang lebih itu ya. Nanti kalau yang belum jelas silahkan ditanyakan. Sebisa saya karena juga masih belajar agama Buddha, karena agama Buddha itu sangat dalam dan luas, sulit. Jadi tahu saya ya. Oke. Kemudian kita lanjut, akan mulai kayak bertanya kepada biksu mengenai agama Buddha sendiri. Sebelumnya mungkin saya akan mulai sebelum teman-teman tanya, atau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Oke, sebelumnya kalau misalnya belum ada yang mau bertanya dan belum siap pertanyaannya, saya akan mulai dulu. Sebelumnya, apakah biksu bisa kasih kayak request buat teman-teman buat buku, masalah buku ya, biksu? Ini buku apa? Kayak masalah buku, kayak buku tentang agama Buddha gitu loh, biksu. Maksudnya memberi rekomendasi buku ya, apa? Rekomendasi tentang agama, buku agama Buddha dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya zaman sekarang ini buku-buku bahasa Indonesia yang sudah dicetak atau diterbitkan oleh para peneliti-peneliti Buddhis itu, dan biasanya digratiskan. Jadi banyak sekali buku-buku itu tidak perlu bayar, karena memang ajaran Buddha ini kan betul-betul niatnya untuk membebaskan penderitaan semua makhluk tanpa kecuali. Jadi
biasanya mereka para sukarelawan berdana untuk dibagi-bagikan. Ada buku-buku dari Islam Indonesia misalnya, itu penerbit yang khusus untuk Buddhism, tentang ajaran-ajaran, kemudian juga sejarah-sejarahnya, baik terjemahan maupun asli. Kalau dari penulis Indonesia juga ada tentang. Kemudian yang sangat kalau bagi yang tertarik ya untuk belajar Buddhis yang lebih maksudnya secara sekuler, yang detail, itu buku baca ini Pembebasan di Tangan Anda, itu ya judulnya. Pembebasan di Tangan Anda itu sangat komprehensif, memberi petunjuk secara tahap demi tahap untuk kita belajar Buddhis itu secara ya, silsilahnya yang sesuai dengan yang sudah guru-guru sebelumnya capai. Ada juga risalah agung Cemo, bahasa Balinya Cemo, risalah agung dalam bertahap kali ya, bagaimana sekurang di situ juga ada buku-buku itu, jadi lebih komprehensif. Ada juga buku-buku riwayat tentang Sang Buddha itu, kalau misalnya belum kenal apa sih Buddha, apakah Buddha itu Tuhan, apakah dia itu Nabi, apakah dia manusia, apakah dia apa, itu kan itu banyak sekali buku-buku yang gratis juga itu, tentang kronologi kehidupan sehari-hari Buddha itu. Tarik di Dhammacita Press juga tentang riwayat juga yang dari banyak itu sekarang dibagi gratis dengan cover yang lebih bagus, cetakan bagus itu biasanya Impasico juga terbitan juga banyak sekali ya. Karania juga banyak penerbit yang bukan gitu. Jadi bisa dicari di penerbit itu dan bisa minta gratis kalau ada yang mereka kadang berbagi gratis. Itu ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Biksu. Ini ada teman-teman yang kurang dengar suaranya, Biksu. Kurang dengar ya? Iya. Apa saya nggak usah pakai ini? Kalau pakai gini lebih dengar nggak? Lebih dengar. Lebih dengar pakai ini daripada mikrofon ya? Iya. Jadi saya nggak usah pakai ini. Oke. Ini Biksu ada pertanyaan dari teman kita, Yonatan Kevin. Pertanyaannya, apakah agama Buddha percaya surga dan neraka? Karena dalam tugas Yonatan ini kayak belum selesai terjawab. Terima kasih, Biksu. Baik. Apakah agama Buddha ada surga dan neraka? Ya. Dalam agama Buddha, ya. Siapa yang tanya namanya? Yonatan Kevin. Ya, Yonatan Kevin ya. Dalam agama Buddha itu semesta raya ini, jadi alam kehidupan itu ada 6. Ada 6 ya. Ada 6. Yang paling menderita itu para penghuni neraka, ya. Para penghuni neraka dia di alam yang lebih rendah dari manusia. Dia isinya hanya disiksa saja, itu ada. Kemudian di atasnya dia itu alam hantu kelaparan, setan-setan, ya. Kemudian di atasnya dia itu alam binatang. Jadi penderitaannya tidak. Ini berdasarkan urutan penderitaan. Semakin di neraka itu menderita, kemudian setan menderita, di binatang juga menderita. Terus di atasnya itu manusia. Di atasnya manusia itu setengah dewa. Di atasnya setengah dewa itu alam dewa atau surga. Biasa agama lain bilangnya surga. Jadi ada ya. Dan ini semua adalah di dalam lingkaran lahir tua sakit mati. Artinya di dalam Buddhism atau di dalam Buddha Dharma itu, ketika makhluk itu terlahir di 6 keberadaan ini, mereka tidak selamanya di situ. Misalnya di alam neraka tidak selamanya di neraka, di alam surga tidak selamanya di surga. Dia ada kontraknya, ada sistemnya, habisnya, masa habisnya habis, hukumannya habis atau hadiahnya habis. Jadi oleh karena itu di Buddha maksudnya umat itu tidak didorong untuk masuk surga, tidak. Karena itu masih tidak, itu bahagianya tidak permanen, ya.
karena bagian tidak permanen, biasanya umat Buddhis tidak disarankan atau tidak dianjurkan, tidak didorong untuk terlahir di alam yang di dalam 6 ini, tapi keluar dari situ. Nah, ini yang tidak ditemukan di sistem non Buddhis, saya rasa ya. Saya kurang tahu, saya tidak belajar agama-agama, tapi sejauh yang saya tahu sih ini nggak diajarin bahwa di surga itu bisa mati. Ini di Buddhis yang saya temukan dikatakan di surga itu bisa mati. Begitu ya. Jadi ada. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini ada yang tanya juga, Pak Biksu. Dari Keisha Graciela, apa dalam Buddha ada kisah manusia pertama seperti Adam dan Hawa? Baik. Langsung ya. Ya. Jadi Sang Buddha itu bagi umat Buddha, bagi mereka yang sudah belajar tentang Sang Buddha, beliau itu mempunyai kemampuan. Jadi ketika seseorang, siapapun bisa menjadi Buddha ya, siapapun, meskipun sekarang posisinya sebagai binatang, sebagai penghuni neraka, sebagai hantu, siapapun masih bisa jadi Buddha. Ini yang tidak ditemukan di non Buddhis. Itu bisa menjadi Buddha. Nah, kualitas yang dimiliki Sang Buddha itu adalah Maha tahu. Artinya tidak ada bagi Buddha itu yang tidak diketahui. Dikatakan begitu. Asalkan beliau berkehendak ingin tahu apa, itu ada jawabannya. Mengenai soal apakah ada manusia pertama, menurut Sang Buddha itu tidak ada apa disebutkan satu manusia itu tidak begitu. Jadi sejak waktu tak bermula itu kita itu muncul. Jadi sejak waktu tak bermula kita itu muncul. Jadi tidak satu atau dua gitu atau sepasang itu manusia pertama, tidak seperti itu. Jadi dikatakan itu banyak menurut Buddhisme itu banyak sekali makhluk, yaitu makhluk Abhasara, dikatakan itu salah satu alam dewa. Jadi di surga itu ada banyak alam. Jadi salah satunya namanya alam Abhasara. Kemudian di alam Abhasara ini banyak penghuninya itu tertarik sama kenikmatan indriya. Kenikmatan indriya itu adalah sesuatu yang manis. Jadi dikatakan karena mereka suka makan yang manis-manis dari unsur-unsur bumi, dikatakan begitu. Kemudian tubuh mereka makin membentuk. Akhirnya dari cahaya kemudian muncul bentuk-bentuk itu. Akhirnya mereka menjadi bertubi lahir di alam manusia. Jadi asal usulnya itu kalau menurut yang saya tahu sejauh ini adalah seperti itu ya. Kalau misalnya ditanya asalnya manusia itu, jadi dari alam Abhasara itu, kemudian karena mereka menikmati kesenangan-kesenangan India, mereka tubuhnya yang terbentuk, kemudian saling suka sama satu sama lain karena sudah tahu identitasnya, maksudnya sebagai laki-laki tahu laki-lakinya, perempuan tahu perempuannya, kemudian mereka saling suka, kemudian mereka itu akhirnya beranak pinak jadi banyak sampai sekarang seperti ini, kurang lebih begitu. Jadi tidak disebutkan ada yang pertama itu siapa, itu tidak ada di agama Buddha. Ya, sejak waktu tak bermula itu tidak diketahui secara pastinya, itu Buddha tidak menyebutkan karena banyak sebenarnya. Dan itu tidak akan habis dicari siapa yang pertama itu. Karena itu sejak waktu tidak diketahui seawalnya siapakah sesungguhnya identitasnya manusia. Tapi dikatakan tuh banyak makhluk bersama-sama mereka muncul di alam manusia ini. Karena perbuatannya sehingga mereka turun dari alam Abhasara menjadi ke alam manusia. Itu ya yang saya tahu. Mungkin bisa di cross check lagi dengan pantia yang lain atau dosen agama Buddha yang mengerti tentang ini. Saya tahunya seperti itu kurang lebih ya, Felis. Ya, Bisu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Bisu, dari Sius.
ajaran agama Buddha bentuk akhir zaman dalam agama Buddha itu seperti apa? Maaf, ulangi, kurang dengar. Ajaran agama Buddha bentuk akhir zaman dalam agama Buddha itu seperti apa? Maksudnya kiamat kali ya? Akhir zaman itu kiamat kali ya? Saya kurang paham tentang konsep akhir zaman. Terus terang, tapi kalau Sang Buddha memberitahu bahwa sebenarnya tempat kita tinggal ini bukan yang pertama. Artinya bumi ini dulu pernah hancur, kemudian terbentuk lagi, hancur lagi, terbentuk lagi. Banyak sekali. Dan Buddha itu tidak hanya Buddha yang sekarang kita kenal sebagai Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni. Sebelum Buddha itu ada. Jadi ada 1000 Buddha. Dan munculnya Buddha itu sangat langka. Jadi ketika nggak ada yang nerangi bahwa alam itu ada 6 dan sebagainya, ajaran itu untuk mengakhiri penderitaan itu nggak ada. Jadi ada waktu yang selalu berulang-ulang. Jadi bumi hancur, kemudian muncul lagi, hancur lagi, muncul lagi, hancur lagi, muncul lagi, dan itu dikatakan waktu yang sangat lama, istilahnya itu kalpa gitu. Waktunya itu sangat lama sekali, ratusan ribu tahun lebih ya. Itu bumi akan hancur, dan itu dikatakan kalau misalnya dimaksudkan akhir zaman itu sebagai akhirnya bumi ini hancur, itu di kitab Buddhis itu disebutkan nanti akan muncul matahari yang kedua. Ini kan kita sekarang adanya matahari satu. Matahari itu kan sebenarnya bintang. Jadi karena dia cahayanya paling terang kan, dia disebut lebih menjadi matahari daripada bintang. Nah, dikatakan nanti akan ada sampai ke 7. Jadi ketika matahari jumlahnya 7, nah itu betul-betul sudah kering kerontang, hancur bumi yang tempat kita tinggal ini. Jadi dikatakan begitu. Dan nanti akan muncul lagi. Memang prosesnya begitu, berputar-putar begitu. Selama kita belum keluar dari lingkaran 6 alam kehidupan ini tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu kita akan terus ada bumi lagi terbentuk, kita akan lahir lagi sebagai manusia atau sebagai dewa atau sebagai setan, akan terus begitu kalau Buddha mengajarkan. Sampai apa? Sampai nanti ketemu Buddha-Buddha berikutnya. Buddha Gautama kan sekarang Buddha yang keempat. Buddha yang kelima itu Buddha Maitreya. Nanti ada lagi Buddha ke-7 dan sampai 1000 Buddha. Nanti mereka ini akan menolong terus. Pokoknya prinsipnya di Buddhis itu, selama ada penderitaan di semesta raya ini, Buddha akan menolong. Beliau tidak pernah meninggalkan mereka yang menderita. Jadi tidak lihat agamanya apa, sukunya apa. Jadi ulas asihnya itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat seperti itu ya. Nah ini umat Buddha itu belajar mengikuti supaya punya hati seperti beliau. Jadi meskipun nanti akhir zaman datang atau kiamat atau bumi ini hancur, mungkin saya bukan Lop Sangjaso lagi, entah saya sebagai siapa nanti. Itu sudah berubah lagi, bapak ibunya sudah berubah lagi. Mungkin saya bukan di alam manusia, kita semua sudah beda. Jadi itu tidak tahu pasti ya. Itu masing-masing dari perbuatan masing-masing kita. Apakah kita berbuat bajik apa jahat? Kalau berbuat bajik pasti di alam-alam bahagia, tapi masih dalam lingkaran samsara, artinya masih akan lahir mati. Tapi kalau sudah mencapai kesucian, dia tidak mengalami lahir mati lagi. Itu ya yang bertanya. Jadi kalau nggak salah maksudnya mungkin itu. Kalau misalnya kurang jelas bisa ditanya lagi tentang ini. Silakan. Oke. Pertanyaannya terjawab ya, Sius. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Octavia. Apakah betul di dalam agama Buddha terdapat neraka besar dan neraka kecil? Neraka ya? Iya. Neraka ya. Nerakanya itu macam-macam ya, karena perbuatan makhluk-makhluk itu kan juga macam-macam ya. Ada neraka yang sangat menderita itu disebut niraya.
niraya yang paling 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 intinya paling penderitaan itu. Jadi neraka yang sangat besar ini maksudnya penderitaannya yang besar. Kalau kecil itu penderitaan yang kecil, bukan secara ininya, tapi intensitas penderitaannya itu loh. Terus prosesnya untuk menuju ke sana itu ada yang dikatakan tuh langsung cepat sekali. Misalnya kalau kita sampai amit-amit ya mudah-mudahan tidak terjadi pada kita yang hadir di sini semua, sampai kita membunuh papa, membunuh mama, itu pasti neraka. Kalau di Buddhis pasti neraka, pasti harus, dan tidak bisa tidak, itu pasti neraka. Kalau di Buddhis dia akan melewati itu sampai hukumannya selesai, nanti dia berlanjut. Itu neraka yang pasti yang paling besar penderitaannya ya. Kalau sampai membunuh papa atau mama kita kandung ya, itu pasti. Ada lagi kalau kita membunuh seorang yang suci yang sudah mencapai keluar dari 6 samsara ini, 6 alam ini, kemudian mencapai tingkat kesucian, contohnya seperti murid-muridnya Buddha yang mencapai kesucian. Jadi kalau kita sampai membunuh mereka itu pasti neraka juga besar. Nah, yang kecil itu yang kayak apa ya? Yang kecil itu misalnya cuma merasa dingin aja, merasa panas, jadi nggak terlalu menderita, tapi tetap ya menderita juga. Namanya di neraka itu nggak ada ceritanya bahagia, jadi isinya menderita semua. Cuma intensitasnya itu yang dikatakan itu beda-beda ya. Begitu kurang lebih yang saya tahu ya. Jadi ada di buku itu ada banyak, saya nggak bawa bukunya. Jadi ada macam 16 kalau nggak salah, 16 jenis neraka itu. Ada 8 yang dingin, 8 yang panas, ada alam neraka bertetanggaan, macam-macam. Jadi sesuai dengan masing-masing perbuatannya. Jadi ada hitungannya semuanya, ada kalkulasinya. Semestaranya tidak pernah salah nyatet, atau hukum karma itu tidak pernah salah mencatat. Manusia boleh menghukum salah ya, bisa salah. Tapi kalau hukum semesta ini, kalau di dalam Buddha dikatakan hukum karma dan sebagainya, hukum perbuatan manusia dan alam-alam lain itu, dia nggak pernah salah. Kurang lebih begitu ya. Ya, bisa. Oke. Kemudian ini pertanyaan dari Yunita Intan. Apakah agama Buddha percaya adanya malaikat dan hantu? Gitu. Malaikat dan hantu, apakah yang maksudnya malaikat itu? Mungkin kalau di Buddhis tidak ada kosakata malaikat, itu tidak ada ya. Kosakata malaikat tidak ditemukan. Yang ditemukan tuh dewa biasanya atau dewi. Jadi mungkin kalau misalnya disebut ngotot seputar malaikat, nggak ada di Buddhis, nggak ada. Tapi kalau misalnya yang mirip kelakuannya seperti malaikat, itu biasanya penghuni dewa, penghuni surga. Nah, itu mereka itu biasanya bisa jadi adalah leluhur kita sendiri, yaitu moyang-moyang kita yang telah berbuat baik, kemudian mereka terlahir di alam-alam bahagia, kemudian mereka ini suka berkomunikasi dengan kita lewat mimpi, karena kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Mereka suka memberitahu kalau akan ada terjadi sesuatu lewat mimpi biasanya. Nah, tapi jamnya jam-jam tertentu, tidak sembarangan mimpi biasanya. Maaf teman-teman, mungkin signalnya dari Biksu agak jelek, jadi kita mohon menunggu ya.
Oke, teman-teman mungkin ada yang mau nanya langsung bisa kayak pertanyaan langsung bisa di chat. Nanti saya bantu buat bertanya ke biksunya. Halo teman-teman, selamat malam. Sambil menunggu biksunya join lagi di kelasnya kita, saya minta izin share sebentar ya. Ada beberapa buku yang mungkin teman-teman tertarik untuk baca, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Buddha. Mungkin teman-teman bisa request buku secara gratis kok dari Lamrinesia. Kalau sudah ada yang baca di di kolom chat, mungkin bisa langsung kunjungi link yang ada. Ini saya share screen ya teman-teman, izin. Nah, dari Lamrinesia itu bagi-bagi buku teman-teman. Ada 4 buku yang boleh teman-teman pilih. Nah, yang pertama itu ada buku tentang yang berjudul Kesabaran Penawar Kemarahan. Pengarangnya adalah Dakpo Rinpoche. Berikutnya ada buku yang berjudul Rahasia Bahagia. Kebahagiaan universal, apakah mungkin? Pengarangnya masih sama, dari Dakpo Rinpoche. Yang ketiga ada buku yang berjudul Nutrisi Hati. Yang keempat, kumpulan artikel yang menguatkan. Pengarangnya adalah Dharma Patriot. Yang keempat, ada buku yang berjudul Karma dan Akibatnya. Tadi mungkin sudah disinggung sama biksunya. Ini pengarangnya oleh Dakpo Rinpoche. Jadi kalau teman-teman berminat, silakan teman-teman mengisi data diri dan memilih buku melalui link short link yang sudah ada di bit.ly/Lamrinesia book request, atau silakan teman-teman scan ke QR code yang ada di monitornya teman-teman. Oke, sambil menunggu, saya juga menunggu teman-teman kalau yang tertarik memilih buku-buku yang sudah saya jelaskan tadi, silakan scan ke QR code atau
klik link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Kita sambil menunggu. Jadi sambil menunggu biksunya, silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan sampaikan di kolom chat ya teman-teman. Oke. Sekian dari saya informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apakah biksunya udah nyambung ya? Belum ya? Sepertinya belum, Pak. Mungkin teman-teman kalau misalnya belum bisa scan, ini aku kirimin lagi linknya supaya kalian bisa kayak pesan atau segala macam buat tentang agama Buddha sendiri. Untuk Adel, bukunya dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk tercetak, printed. Jadi nanti dikirimkan ke alamat rumahnya teman-teman sekalian. Nanti di Google Form yang saya bagikan, itu ada data diri yang perlu diisi, kayak nama lengkap, nomor WA, sama alamat rumah. Jadi nanti dicantumin alamat rumah yang lengkap, sama kode pos yang jelas. Gitu. Mungkin teman-teman masih mau bertanya tentang buku. Mumpung ada Pak Tito di sini. Daru, apakah? Halo Pak Johan. Halo, iya, Biksunya lagi. bantainya terlempar keluar ya? Iya. Aduh iya, ini kok lagi internetnya pada buruk. Mungkin nggak tahu, ini di Malang sih. Saya minta satu kawan nih, dari Buddha juga, mungkin bisa ikut masuk ya. Oh baik Pak. Oh, tadi Pak Tito sudah kasih link ya buat teman-teman. Oh ya, jadi ada tawaran teman-teman untuk buku ya dari, tampaknya itu free kan ya Pak Tito ya? Iya Free. benar Pak, free Pak. Ya, ya. Ya kita berterima kasih ya karena bisa diberikan buku ya untuk belajar lebih jauh. Mudah-mudahan tadi juga bisa ada banyak pertanyaan ya Felicia ya. Banyak Pak, ini beberapa masih belum saya Terjawab buka. Iya. Ya. Oke. Ya, saya coba ke ruangan tengah ya. Siapa tahu teman saya itu udah hadir, bisa masuk. Baik, Pak. Halo Bu Kumala, selamat malam. Selamat malam, Bu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai agama Buddha, Bu. Oh, oke. Oke, Bu. Saya Saya kusut banget di kosan. nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa Bu. Ini Bu, ini beberapa teman ini ada yang tanya dari Felina. Ini mau tanya tentang dalam agama Buddha kan dipercaya adanya reinkarnasi. Apakah reinkarnasi itu terdapat hubungannya dengan karma? Oh, oke. Thank you. Pertanyaannya berarti apakah reinkarnasi ada hubungannya dengan karma ya? Oke. Halo? Jadi oh ada Bante Aden sama budaya Bante Aden. Nomor saya. Aku malah maaf. Iya. Tiba-tiba putus internetnya. Oh ya, Bisu. Iya. Siapa pertanyaannya yang terakhir? Ya, mungkin langsung aja ya. Jadi saya teruskan pertanyaannya Bante Aden. Tadi ada pertanyaan apakah ada hubungan antara reinkarnasi dengan karma? Iya. Atau bagaimana hubungan reinkarnasi dengan karma? Ya, sudah dijawab belum? Belum. Saya baru masuk juga. Silakan. Oh, baru masuk ya? Ya. Baik. Apakah ada hubungan karma sama reinkarnasi ya? Baik. Nah, oke. Jadi kalau di dalam Buddhis itu karma itu biasanya dia mengatur
perbuatan dari makhluk-makhluk itu. Jadi suatu hukum di alam semesta ini yang mengatur perbuatan sebab akibat ya. Jadi pasti ada balasan. Kalau sesuatu yang jahat itu pasti buahnya adalah penderitaan, karmanya. Kemudian sebabnya kebahagiaan itu adalah perbuatan yang bajik ya, atau karma-karma baik. Misalnya itu kita berdana atau memberi sesuatu, baik itu barang, harta benda kita, atau badan kita, misalnya donor darah maksudnya ya, donor darah, donor mata, donor ginjal dan sebagainya. Kemudian juga memberi rasa aman atau damai kepada makhluk atau orang lain gitu. Nah itu pasti dia dicatat atau ibaratnya dalam tanda kutip ya, direkam oleh hukum karma ini. Jadi tidak bisa lepas dari hukum. Nah, ini nanti menentukan apakah karma ini matangnya di saat ini, maksudnya tidak usah nunggu mati, ataukah satu kehidupan baru matang. Ibarat tanaman itu kan macam-macam panennya, ada yang langsung, ada yang nunggu beberapa hari, ada yang beberapa tahun, kemudian beberapa puluh tahun. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini dia bisa dipanen di dalam satu kehidupan sebagai kita masing-masing yang namanya sekarang ini punya. Misalnya saya sebagai lulusan biasa bisa saat ini, misalnya apa? Misalnya saya kalau bikin susah orang lain, misalnya mereka kan masih maki kita kan. Misalnya kita di jalan tuh suka saling maki-makian atau ngeber. Kalau kita nyalip itu kadang-kadang yang itu nggak diterima kan, nggak menerima kan. Terus mereka panas nyalip ke kita atau mengeluarkan kata-kata yang kasar, ya, pincuk-pincuk kalau bahasa Surabaya itu. Diplesetkan gitu kan ke kita. Nah, itu berarti karmanya berbuah langsung. Tapi ada juga yang nunggu kita harus mati dulu, nanti perbuatan itu baru dipanen di kelahiran berikutnya, itu namanya reborn atau rebirth ya, timbal lahir lagi. Nah, itulah jadi ada kaitannya yaitu dia nanti mempengaruhi apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini akan dipanen atau dipetik atau kita terima di kehidupan ini atau sudah mati. Itu ya, nangkep ya. Jadi ada kaitannya, dia kaitannya tentang nanti buah, apakah itu hukuman atau hadiah yang kita terima itu diterima di kehidupannya atau setelah kita mati. Kalau misalnya jahat sekali ya itu tadi terlahir di alam rendah dari manusia. Kalau itu baik sekali bisa di alam lebih tinggi dari manusia, di alam dewa seperti itu. Jadi ada kaitannya sekali ya. Nanti berkaitan dengan buah-buah itu dari perbuatan yang kita lakukan. Baik. Baik, so. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah ini pertanyaannya, dalam agama Buddha, apakah anjuran dalam bertindak terhadap sesama dalam kehidupan dan apakah makna karma dalam agama Buddha? Maaf, anjuran apa? Bertindak ya? Bertindak terhadap sesama dalam kehidupan dan apakah makna karma dalam agama Buddha? Baik. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi seperti Sang Buddha sampaikan bahwa semua makhluk itu tanpa kecuali ya, apakah dia terlahir sebagai binatang, apakah dia terlahir di alam surga, apakah di alam neraka, itu semuanya itu pasti ada duka, atau duka itu artinya sesuatu yang tidak memuaskan, selalu tidak puas. Sudah dicapai nanti tidak puas lagi, selalu begitu makhluk-makhluk penghuni 6 samsara ini. Selama mereka belum keluar atau belum memadamkan nafsu-nafsu keinginannya, karena kan sebabnya itu adalah nafsu keinginan yang tidak pernah terpuaskan, maka makhluk-makhluk itu akan menderita. Jadi siapapun itu, agama apapun, dia mau pindah agama berkali-kali pun, kalau menurut Buddhis, kalau dia tidak mencabut sumbernya, dia pasti akan tidak selesai dengan masalahnya, yaitu mengakhiri penderitaannya atau mencapai kebahagiaan yang permanen. Jadi oleh karena itu umat Buddha atau Sang Buddha berpesan tuh 3 ya, untuk
Udahlah, udah pusing. sesama kita itu, yang pertama kita harus tidak berbuat jahat, ya, tidak berbuat jahat, jangan berbuat jahat. Yang pertama itu. Jadi kalau kita bisa itu pasti bermanfaat, karena kita juga tidak mau dijahatin kan, karena itu akan balik juga ke kita kan. Jadi nomor satu tidak bisa jangan berbuat jahat. Yang kedua kan tambah kebajikan. Jadi kita juga butuh tabungan-tabungan. Kalau kita sekarang jadi anak orang kaya, segalanya kecukupan, itu bisa nanti kalau misalnya ketahuan, misalnya kalau itu hasil korupsi kan ketangkep, akhirnya harta disita jadi miskin kan. Kalau kita nggak buat tabungan kebaikan, itu nanti kalau kita pas menderita, kita nggak punya penyokong yang berbuat kebajikan. Akhirnya kita semakin menderita. Jadi kita harus menambah kebajikan. Apa yang sudah baik ditambah lebih baik lagi, yang belum dimunculkan supaya tabungan-tabungan kebajikan kita itu disimpan, sehingga nanti ketika menghadapi hal-hal yang sangat menyedihkan itu kita kuat bertahan harusnya ya. Terus yang terakhir itu adalah sucikan hati dan pikiran. Nah, ini yang paling tinggi, ini paling susah dan paling tinggi. Jadi Buddha berpesan supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita sedemikian rupa, yaitu mengurangi nafsu keinginan kita, mengurangi rasa iri kita, mengurangi kebencian kita, mengurangi keserakahan kita, sehingga kita semakin bisa menerima kenyataan, selalu bersyukur, ya, berterima kasih dengan apapun yang datang ke kita. Nah, kalau kita bisa ini, maka hidup kita menjadi lebih damai ya. Jangan buat saja tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Jadi itu intinya ajaran Buddha. Terus tadi apa yang kedua? Apakah makna karma dalam agama Buddha? Ya, karma adalah bahasa Sanskerta atau bahasa Palinya itu kama, ya. Tapi umumnya dikenal sebagai karma, itu bahasa Sanskerta. Dia biasanya tidak diterjemahkan, dia dipakai begitu aja, karma begitu. Dan di Indonesia sudah populer. Biasanya kalau orang kena musibah tuh kena karmanya, dia cenderung orang Indonesia mengatain orang-orang yang menderita aja, padahal tidak hanya yang menderita. Jadi ketika orang memperoleh kebahagiaan itu juga karmanya dia, jadi tidak hanya dari penderitaan. Karena itu adalah artinya perbuatan. Karma itu adalah perbuatan ya. Jadi perbuatannya bisa dilakukan oleh ucapan seperti yang saya lakukan sekarang ini, sedang bicara, kita bicara. Ini perbuatan lewat ucapan, kemudian lewat pikiran yang ini tidak nampak, yang kita cetuskan lewat hati kita, dalam hati punya pikiran apa itu perbuatan pikiran, mungkin punya pikiran tidak suka atau suka, ikut senang, nah itu muncul, itu terekam semua. Dan juga perbuatan lewat fisik atau tubuh kita, badan kita ini. Misalnya kita membunuh, mencuri dan sebagainya, ya, yang dilakukan melalui perbuatan itu ya. Jadi karma maknanya perbuatan. Kalau dikatakan secara arti itunya ya, arti penerjemahan umumnya itu adalah perbuatan. Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan tubuh. Ya. Begitu? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Biksu, ini dari Renita. Apakah bisa dijelaskan tentang tentang reinkarnasi dari ajaran Buddha seperti apa? Karena Renita pernah mendengar tentang kasus-kasus reinkarnasi seperti itu. Baik. Jadi ada buku yang dijual bebas itu adanya Born Again judulnya. Jadi buku itu ditulis oleh seorang yang mengadakan penelitian. Beliau itu punya metode untuk membuktikan bahwa reinkarnasi itu eksis gitu. Memang sesuai dengan kenyataan, atau itu fakta yang empiris, bukan hoax. Jadi beliau mengadakan penelitian, terus menulis yang judulnya Born Again. Itu sudah diterjemahkan juga di Indonesia, itu banyak buku-buku itu. Jadi penelitiannya itu dengan membandingkan kehidupan lampau, foto kehidupan lampaunya. Misalnya orang Indonesia yang diteliti itu ada 3.
Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta, kemudian satu lagi itu siapa? Yang punya ini yayasan Edi Pasiko, Pak Handaka. Nah, Pak Handaka. Tiga ini diteliti oleh peneliti Amerika ini. Jadi membandingkan foto kehidupan lampaunya itu masing-masing rupanya di situ diceritakan tentang bahwa Bung Karno itu dulunya adalah seorang raja di bagian lupa Amerika ya, pokoknya negara yang bukan di dalam Indonesia, dulunya seorang raja. Kemudian Bung Hatta itu adalah anaknya Presiden Soekarno di kehidupan lampaunya. Terus pembuktiannya dengan memberikan foto-foto mereka yang wajahnya mirip ya, mirip gitu. Nah itu bisa dicari bukunya di judulnya Born Again ya. Jadi kalau tertarik dengan karma. Terus ada juga yang metode regresi kan. Sekarang ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang dari psikologi itu atau tentang regresi atau membuat orang itu masuk ke bawah sadarnya, kemudian dibimbing sedemikian rupa, kemudian mereka mengingat berada di kehidupan lampaunya. Jadi ketika mereka masuk itu mereka bisa bahasa yang mereka sebenarnya tidak pernah belajar, karena kehidupan lampaunya misalnya mereka seorang Prancis, jadi mereka akan ngomong bahasa Prancis. Ketika mereka masuk di alam bawah sadarnya yang ketika terlahir di keluarga Prancis itu. Jadi reinkarnasi itu seperti itu. Nah itu yang di alam sesama manusia ya. Kadang ada juga yang dari alam binatang ke alam manusia. Karena misalnya sudah sekian lama jadi binatang kan biasanya jalannya kan 4 kaki itu. Biasanya kan makanya ketika terlahir dari alam manusia susah jalan karena nggak biasa jalan 2 kaki. Jadi ada bayi-bayi tertentu yang susah jalan kemungkinan karena kebiasaan jalannya 4 kaki. Nah, misalnya seperti itu, ada yang bilang gitu. Ada juga yang orang-orang yang karakternya seperti setan. Manusia tapi karakternya seperti setan. Jahatnya minta ampun. Nah, ini bisa jadi kehidupan lampaunya adalah bawaan dari alam-alam setan. Jadi mereka naik lahir sebagai manusia. Ada juga yang baiknya minta ampun seperti dewa. Nah, ini mereka kemungkinan lahir dari alam dewa. Atau normal seperti manusia ya, seperti yang di penelitian itu. Dulu-dulunya adalah dari alam manusia ke alam manusia lagi. Jadi kebiasaan-kebiasaan manusianya masih ke bawah. Nah, reinkarnasi itu seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita, apakah kita misalnya pernah melecehkan, misalnya melecehkan perempuan, nanti kita ganti jadi perempuan. Jadi nggak selalu laki-laki terus. Yang perempuan bisa jadi laki-laki. Jadi bisa berubah-ubah. Makanya di Buddhis kan makanya gender itu tidak jadi masalah, makanya semua bisa mencapai kesucian karena kita berubah-ubah, kadang jadi laki, kadang lagi perempuan. Kalau karma kita matang karena pernah berbuat yang merugikan, atau dulunya mungkin kita bukan Buddhis, mungkin saya dulunya bukan Buddhis karena saya menghina agama lain, kemudian saya terlahir di keluarga yang agama itu, menjalani karma saya. Jadi bisa begitu, reinkarnasi itu bisa begitu. Ada Bante yang pernah cerita itu. Dia hatinya Buddhis tapi kok lahir di keluarga non Buddhis. Jadi dia kayak nggak terima, kenapa saya bisa begini. Akhirnya dia sadar, oh pantas mungkin saya dulu suka menghina agama lain. Jadi saya sekarang dilahirkan di agama non Buddhis, tapi hati saya masih mencari-cari kenapa saya begitu. Jadi seperti itu ya reinkarnasi itu. Jadi bisa kita terlahir dimanapun di 6 itu sesuai dengan perbuatan kita, lewat tubuh, ucapan, dan batin ya. Atau tidak sama sekali dari 6 itu. Artinya kita mencapai kesucian sama seperti yang Buddha capai. Dan murid-murid sucinya, misalnya para arahat itu, orang yang menurutnya. Jadi tumbal lahir atau lebih tepatnya itu tumbal lahir atau reborn, rebirth itu proses di mana arus kesadaran
makhluk itu perbuatan-perbuatan sebelumnya. Jadi dia akan berkelanjutan terus kesadarannya. Dan inilah kenapa akhirnya kita bisa jadi manusia ini, karena jasanya ibu dari sel telurnya, kemudian bapak dari sperma kan. Kemudian kita dari apa? Arus kesadaran kita ini yang berkelanjut. Jadi ketika itu bertemu, kemudian kita pas kesadaran kelanjutannya masuk ke mereka, akhirnya kita jadi anaknya papa mama kita sekarang ini. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau kita jadi manusia butuh tiga kondisi, yaitu ibu yang tidak mandul, bapak yang tidak mandul, dan mereka melakukan hubungan. Kemudian pas melakukan hubungan, kesadaran kita pas sudah saatnya untuk pindah berlanjut sesuai dengan karma kita ketemu masing-masing papa mama kita. Jadi di Buddhis penjelasannya seperti itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Eugene Chung. Pertanyaannya, Buddhisme dianggap sebagai salah satu dari 5 agama besar di dunia. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa Buddhisme bukan agama sama sekali, tetapi filosofi, way of life, atau ilmu pikiran. Sebenarnya yang mana ya, Biksu? Dan hubungannya agama Buddha dengan meditasi itu apa ya? Jadi ada beberapa pertanyaan tuh. Satu, hubungan agama Buddha dengan meditasi. Terus, apalagi Kalis dibantu? Ada ini, ada 2. Sebenarnya yang mana antara Buddhisme yang agama sama tidak bukan agama sama sekali, ya, sama hubungannya agama Buddha dengan meditasi itu apa? Ya. Baik. Memang kalau apa dilihat dengan filsafat dibandingkan dengan filsafat, memang ada yang mengatakan Buddha ini sebenarnya filsafat ini, karena dia hanya nerangin tentang filsafat cara mengatasi penderitaan gitu kan, nerangkan Buddha seperti itu. Jadi Buddha itu bisa apa saja, dia mau filsafat bisa, mau psikologi bisa, mau agama juga bisa. Jadi karena beliau memang banyak ilmunya ya, beliau mencapai pencerahan itu, mencapai tingkatan kesucian kebudayaan yang lengkap sempurna itu umur 35 tahun. Umur 35 tahun. Jadi kalau kita kuliah itu biasanya lulus umur 22. Berarti 13 tahun berikutnya. Jadi 35 itu beliau mencapai kebudayaan. Artinya tidak ada yang beliau tidak ketahui dan beliau suci. Artinya tubuh ucapan batinnya itu betul-betul sudah suci. Jadi tidak ada karma-karma yang membuat beliau menderita, itu tidak ada. Nah, dikatakan filsafat karena memang boleh diperdebatkan ajaran Buddha ini. Jadi kita nggak boleh hanya percaya langsung terima. Kalau nggak percaya masuk neraka, itu nggak ada. Kita harus kritis, bahkan Sang Buddha mempersilahkan untuk menguji. Misalnya yang Mulia Suci Dharma mengatakan kalau andaikan di agama Buddha ini ditemukan oleh ilmu pengetahuan, misalnya hukum karma itu tidak benar, terbukti tidak benar, maka bisa dihapus di kitab sucinya agama Buddha, hukum karma itu nggak ada. Berani begitu. Jadi dipersilahkan para ilmuwan untuk menyelidiki dengan menggunakan metode yang mereka punyai, bahwa hukum karma itu ada, eksis atau tidak. Kalau memang tidak eksis, nanti bisa dihapus. Di Buddhis boleh, karena memang Buddhis itu kan agama dikatakan sebagai agama kebijaksanaan. Artinya tidak hanya yakin saja atau percaya saja, tapi kita menggunakan kemampuan kita berpikir untuk menyelidiki, untuk memeriksa apakah ini benar apa tidak. Misalnya saya tadi ngomong ini itu surga neraka, itu kalian nggak boleh harus langsung percaya. Jadi kalau Sang Buddha mengajarkan supaya ini diperiksa, diteliti, dibandingkan. Kemudian bila itu memberi manfaat bagi kita menjadi lebih baik, berubah perbuatannya, tidak hanya suka kritik, tapi kita hatinya juga baik,
maka itu diikutin, karena itu akan membawa kebahagiaan ke kita. Kalau enggak, ya ditinggalkan, nggak usah dipercaya, lupakan saja. Itu boleh di agama Buddha begitu. Karena memang agama kebijaksanaan. Kemudian hubungan agama Buddha dengan meditasi. Meditasi ini jalan, ya. Cara mengatasi salah satu metode untuk kita mengakhiri penderitaan kita. Jadi ketika kita di dalam 6 alam ini, salah satunya sekarang kan manusia, itu pasti menderita. Kalau kita lahirnya karena bukan kehendak kita. Artinya kita terlempar oleh perbuatan-perbuatan kita. Tapi kalau misalnya para suci itu, para makhluk-makhluk suci, mereka kan memang memutuskan untuk lahir seperti Pangeran Siddhartha itu. Beliau sebelumnya di surga Tusita dikatakan, dan beliau memang memutuskan untuk turun ke rahim ibunya. Jadi memutuskan sendiri karena punya kehendak bisa mengendalikan, memilih ibunya, memilih bapaknya. Nah itu hasil dari meditasi. Kalau nggak melatih meditasi, mengendalikan pikiran, beliau nggak bisa seperti itu. Memilih ibu bapaknya itu bebas, itu nggak bisa. Ya, tapi hasil dari latihan meditasi itu bisa punya, kalau orang Indonesia bilang kesaktian kan, sakti, bisa berjalan di atas air, terbang di udara, bisa tembus ke dinding, bisa menembus ke bumi, bisa melihat kehidupan lampaunya, mengingat. Jadi itu semua adalah hasil dari meditasi. Jadi tanpa meditasi tidak bisa mencapai kesucian. Kalau kesaktian itu lebih mudah dicapai daripada kesucian. Jadi tidak semua orang yang sakti itu suci, tapi kalau suci tujuannya meditasinya untuk mencapai kesucian tadi, hati yang bersih, pikiran yang penuh asasi, itu nanti side efeknya dia bisa mempunyai kesaktian. Jadi bisa ingat kehidupan lampunya, bisa lihat kehidupan lampu orang lain, itu hasil dari meditasi ya. Mengerti ya? Jadi meditasi itu adalah salah satu untuk mencapai pencerahan itu. Jadi jalannya untuk mencapai. Jadi itu metode untuk mencapai kebudayaan atau penerangan agung atau kebahagiaan yang permanen. Oke? Oke. Selanjutnya Biksu dari Tinara, pertanyaannya dari mengenai patung Buddha yang sering kita jumpai. Apakah agama Buddha menggunakan patung tersebut sebagai sarana berdoa, atau meditasi, atau perenungan saja, atau patung tersebut juga disembah? Baik. Jadi semakin kita ke sini, maksudnya semakin tahun kemampuan manusia itu dalam pengertian untuk fokus itu semakin dikatakan semakin melemah ya. Tapi ini perlu diuji kenyataan ini apakah benar seperti itu enggak. Jadi zaman dulu itu kan ajaran-ajaran itu disampaikan secara lisan. Jadi enggak mengenal tulisan kan, masih lisan. Jadi Sang Buddha mengajarkan secara lisan begini, kemudian murid-muridnya ingat, dihafal. Jadi hafal sekali di luar kepala, jadi khotbah-khotbahnya itu diingat gitu kan. Nah, jadi itu akhirnya tidak perlu menggunakan objek untuk membantu fokus. Nah, ketika Buddha sudah mahaparinirwana, artinya masuk di kalau kita bilang tuh istilahnya tuh wafat gitu ya, kalau orang bilang, kalau di Buddhis istilahnya mahaparinirwana atau masuk ke meditasi yang paling agung, yaitu meninggalkan tubuh jasmaninya itu untuk melanjutkan proses di mana beliau membebaskan banyak makhluk dari penderitaan. Nah itu banyak orang-orang yang makin susah fokus. Oleh karena itu belakangan akhirnya diadakan objek-objek image atau gambaran-gambaran yang seperti apa sih Buddha waktu ada itu. Jadi muncullah ada lukisan. Kalau di Tibet itu banyak sekali lukisan namanya tangka ya. Jadi image-image Buddha atau
rupang Buddha itu digambar di dalam lukisan cat air atau cat kanvas itu, kemudian dijadikan sebagai objek untuk fokus ya. Kalau seolah-olah beliau juga hadir di tempat kita melakukan meditasi itu. Jadi sebagai objek untuk memusatkan pikiran. Dan selain tangka atau gambar-gambar itu ada juga upang dalam bentuk itu patung seperti yang di Borobudur itu kan, pernah lihat, atau di candi-candi yang Buddhis biasanya ada patung-patung yang wujudnya itu ada kepala, mata, hidung, dan pokoknya seperti tubuh manusia itu, tapi dengan rambut yang seperti ikal-ikal gitu. Nah itu biasanya ciri khas kan seperti itu. Jadi para senimannya tuh berusaha untuk mengikuti apa yang ada di kitab suci supaya dipakai untuk objek lebih dekat hubungannya itu. Beliau itu kehadirannya itu lebih dekat dengan murid atau umat gitu yang memeditasikan beliau, yang membayangkan beliau itu hadir di depan kita. Jadi dipakai untuk objek meditasi. Ada yang apa namanya tubuh kan, ada juga batin. Jadi batinnya Buddha itu di sini tuh simbol dari batinnya Buddha, batin yang tidak pilih kasih, cinta kasihnya tuh tidak terbatas. Hanya orang yang percaya sama beliau. Jadi semua agama apapun percaya nggak percintaan. Batin Buddha itu seperti itu, dan berdasarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh Buddha begitu. Jadi waktu zaman hidup beliau itu begitu dikatakan, beliau nggak maksa supaya harus apa yang diyakini itu dibetulin kalau misalnya belum benar. Nanti kalau memang berjodoh dengan beliau ya akhirnya otomatis dia pindah sendiri, artinya yakin. Ya. Kemudian ada juga ucapannya itu dijadikan objek kitab-kitab suci agama Buddha. Simbol dari ucapan Buddha itu yang apa itu? Bisa dengan apa? Dengan cerdasnya, dengan indahnya, suaranya merdu, bisa menghalau ketidaktahuan kita, sirna oleh terang ucapan-ucapan beliau itu. Jadi simbol tubuh tadi adalah patung atau gambar, kemudian batinnya itu adalah stupa, kemudian ucapannya itu adalah kitab-kitab suci. Nah, tiga itulah yang biasanya dijadikan alat untuk memusatkan pikiran atau fokus supaya kita membangkitkan pikiran-pikiran bajik di dalam hati kita itu. Jadi untuk alat bantu. Jadi kalau misalnya ada yang nyembah-nyembah itu, kalau misalnya nyembahnya dengan pengertian bahwa itu adalah seperti guru kita. Jadi kita sungkem ke guru kita. Jadi bukan disembah-sembah batunya tapi karena memahami bahwa beliau itu sungguh berjasa bagi kita, sungguh baik bagi semua makhluk, sehingga kita tak kuasa untuk tidak menempatkan kaki kita di kaki beliau, kepala kita di kaki beliau, maksudnya bersujud gitu ya. Itu tuh karena respect, bukan karena nyembah ketakutan supaya kita nanti dihukum di neraka. Kalau nggak nyembah nggak ada gitu ya. Nggak, dia maksudnya prosesnya itu adalah supaya hati kita itu ada rasa baik, ada rasa hormat, ada rasa bakti gitu ya. Bukan nyembah karena takut gimana gitu. Jadi respect itu, mengingat kualitas-kualitas yang beliau miliki, dan kita beruntung. Banyak orang yang nggak ketemu beliau, ternyata kita beruntung ketemu ada makhluk yang seperti itu baiknya rupanya di dunia ini.
Dan itu disimbolkan dengan wajah beliau yang penuh kedamaian, yang biasanya tersenyum kan rupanya, dimanapun dengan masing-masing ciri khas negaranya, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang seperti orang Jawa yang di Borobudur itu. Jadi masing menyesuaikan dengan ciri-ciri orang masyarakat seperti itu. Jadi tidak ada aturan harus berwajah India gitu, nggak ada, meskipun beliau asalnya dari India atau Nepal gitu ya. Mengerti ya? Jadi penghormatan itu dipakai untuk fokus, kemudian untuk membangkitkan potensi-potensi baik kita lebih mudah muncul, sehingga kita dapat menghimpun karma-karma baik, sehingga kita akan lebih bahagia dan lebih tentram ya, karena kita punya tabungan karma baik yang dengan di hadapan objek-objek yang suci tadi, dikatakan begitu. Oke. Mungkin segitu dulu karena kita punya terbatas waktu untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan karena ini banyak pertanyaan biksu. Mungkin saya akan langsung memberikan inti dari kayak summary dari sesi hari ini. Dari sesi ini itu kita belajar banyak hal, di mana kayak kita itu kita harus banyak ilmu dan kita harus baca, tidak hanya mendengarkan dari biksu ataupun orang-orang sekitar yang beragama Buddha, tapi kita juga harus bisa belajar mendapatkan ilmu lagi dari buku-buku yang diberikan gitu. Kemudian selain itu mungkin kita akan berfoto dulu. Apakah teman-teman bisa on cam supaya kita bisa berfoto bersama? Karena ini ada 2 slide, saya minta teman-teman untuk bertahan ya fotonya. Oke, mungkin saya mulai foto bersama. 1, 2, 3. Tunggu, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekian untuk hari ini sesi agama mengenai agama Buddha. Terima kasih untuk sudah mengikuti sesi agama Buddha dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih, Alice. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bante. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.